sekarang mah banyak ya ibu-ibu yang bekerja. Ibu bekerja itu bukan halangan untuk tidak memberikan ASI ya. Ada cara penyimpanannya. Pampil, udah tahu ya kayak gitu ibu-ibu. Untuk dipampilin dulu ya untuk ASI ini tahan kalau di suhu ruang, di suhu biasa itu 6 sampai 8 jam. Jadi bisa disimpan tapi harus tertutup takutnya ada lalat atau apa ya ibu-ibu ya. Kalau misalkan di lemari esnya tuh yang di kalau satu pintu yang di bawahnya yang bukan freezer ini tahannya 24 jam. Tapi kalau misalkan di yang freezer nih yang ini kan suhu 24 jam itu di sini ya ibu ya, bukan yang di atas bisa sampai 3 bulan gitu. Nah kalau misalkan udah disimpan di lemari es harus dihangatkan dulu tapi bukan digolak ya ibu-ibu ya, untuk ASI itu nanti rusak, tapi disimpan di mangkok isi air hangat, simpan ASI yang di kan ada juga yang pakai plastik nih ya sekarang mah untuk pampil itu simpan di plastik atau di botol. Nah diangetin dulu baru dikasih ke dedeknya ya cepat. Nah untuk selanjutnya untuk anak-anaknya di imunisasi nggak bu? Berapa usia? 2 tahun, 2 tahun sampai yang hampir 9 bulan. Untuk sekarang jadi imunisasi yang misalkan lewat dari media imunisasinya bisa dari kan di budak-budak yang tidak sambil budak-budak tapi bisa di ya sampai usia 5 tahun masih boleh ya. Jadi kan kalau dulu 2 tahun cuma 2 tahun udah nggak bisa. Jadi dia sekali dilihat bukunya ada bukunya dilihat yang bagian imunisasinya kalau masih ada yang boleh itu imunisasinya bisa di sampai 5 tahun ke bawah dengan cara namanya imunisasi kecuali saja untuk virus itu sampai 6 bulan sampai 7 bulan kurang 1 hari sama untuk yang biasanya kurang dari 1 tahun. Jadi yang lainnya boleh jadi kalau ibunya lain jangan dulu merasa anaknya dulunya terus imunisasi atau misalkan lagi di kampung misalkan lewat imunisasinya pas posyandu ke ibu bidannya atau kadernya bilang aja dulu imunisasinya kalau lewat itu ya bisa disusulin lagi atau apa ya mendung enggak tadi pakai minyak atau enggak ya mending enggak tapi kedengeran kan ya nah ini ya untuk usia sampai 6 bulan itu kan tadi ASI aja ya ibu-ibu ya. Kalau 6 sampai sebulan udah mulai dikasih apa biasanya makan ya biasanya makannya apa empasi nih udah dikasih empasi dikasihnya 1 sampai 2 kali sehari yang encernya tuh kalau bisa di rumah caranya disaring tapi digituin masih bisa jatuh tapi pelan untuk teksturnya ya. Nah ini 9 sampai 12 bulan juga mulai dinaikkan nih 2-3 kali sehari plus makanan selingan itu boleh buah boleh cemilan ya. Terus selanjutnya nah ini contoh pembuatan boleh dari nasi atau boleh dari beras untuk ibu-ibunya. Cuma disarankan kalau makanan instan kan kadang sekarang ibunya sibuk misalkan pakai makanan instan boleh tapi jangan terlalu sering karena kan kita nggak tahu ada tambahan gula ada tambahan garam yang itu kurang bagus untuk balitanya ya bu. Nah lanjut kan masih ya ini juga masih MPASI. Nah ini suka dicek nggak sama ibu-ibunya nih ada yang ini ada artinya ya bu ya kalau misalkan coba dilihat sambil dilihat garis yang disuka sama ibu kalau ada garis itu buat memantau bayi balitanya. Kalau betul karena di sini ada nah ini itu ada kenaikan berat minimal yang di sebelah ini cepet naiknya gede karena ada usianya berapa 2 tahun 2 tahun itu minimalnya 200 kalau di atas
sebelumnya ini malu ya. Memang nggak apa-apa kalau kita sudah tinggi gitu. Nah, kalau yang hijau ini Bu, di antara ini berarti gizinya bagus ya. Kalau misalkan di bawah merah berarti dia sudah gizi buruk. Kalau misalkan di bawah yang ini juga nggak bagus, berarti dia obesitas. Karena kan kalau kita lihat anak-anaknya yang gendut, gemoy, lucu gitu ya, padahal yang gendut itu dia justru beresiko obesitas, entah nanti ke dewasanya atau seperti apa. Coba itu tuh. Nah, terus, nah ini untuk ada rangsangan perkembangan itu bisa dilihat di buku KIH. Ibu-ibunya kan suka bingung ya, misalkan apalagi yang punya anak pertama usia 1 tahun misalkan belum bisa jalan, itu seperti apa ya. Itu bisa dilihat di buku, ada yang membawa buku KIH. Kalau buku yang baru itu biasanya ada di halaman Sini yang ada untuk menilai perkembangan anak Syaki. Untuk pertumbuhan ini bisa dilihat dari badan sama belah badan. Sedangkan ini apa ini? Itu nanti bisa ada dilihat di lembaran yang stimulasi ada pertumbuhannya usia. Oh, ada di halaman. Kalau yang lama itu halaman di mana? Beli ini buah. Tuh sayur sama ya. Kamu sayur mau? Misalkan dedenya usia berapa? 2 tahun berapa? Dede sih. Iya. Tahun 2 bulan. Ya ini ya mama ini. Naik kalau baca nggak buku KIA-nya. Udah tahun 2 tahun tuh udah bisa naik tangga dan berlari. Iya. Mencoret-coret pensil pada atas. Satu atau lebih bagian tubuh bisa belum? Misalnya mana tahu Nah, terus selanjutnya, nah ini ada ya Bu, kalau misalkan anak-anak itu penyakit yang sering pada anak-anak apa aja, boleh sebutin nggak? Betul, apalagi hilang, apalagi demam ya. Nah ini ya Bu, untuk pilot misalkan apabila batuknya itu lebih dari 2 hari boleh nanti langsung ya periksa ke bidan atau ke dokter. Apalagi kalau ini dari 2 minggu terus di rumah ada yang lagi pengobatan paru-paru ya, terus selanjutnya ini ada yang apa ini mesrem ya. Kalau anak-anak kan sering masukin tuh tangan mainan mulut ya, makanya lebih berisiko untuk dia. Nah ini tuh ada pencegahannya ibu-ibu, yaitu melalui vaksin tentang tapi hanya sampai usia 7 bulan. Kalau lebih kamu juga mau diam. nah, kalau misalkan dia ini bahaya jika ada timbul demam, terus ada darah. Jadi kalau dilihat ada darah atau enggak dalam BAB-nya. Kemudian anaknya lemas, nggak mau nenek, nggak mau minum, itu udah tanda bahaya. Sama ada muntah juga, maka itu juga bahaya ya. Misalkan diarenya air banget, itu juga ada periksa ya. Nah, ini anak-anak kita punya gigi. Ini pembicaraan kadang ibu-ibunya lupa karena untuk perawatan gigi ini udah mulai
hitam-hitam giginya teh karena jarang gosok gigi. Apalagi anak-anak yang dikasih susu formula ngedot, resiko giginya jadi Ada kariesnya. itu makanan ya sih, makan apa sih? Ada makanan ya untuk anak-anak itu pokoknya harus ada protein hewani, protein nabati, buah sayur ya Bu. Ada yang protein dan nah ini juga jangan lupa cacingan. Anak-anak Gemar. Kecilan aja di sananya. Kecilan aja. suka dikasih obat cacing ke ibu-ibu. Ini bulan apa? Kalau obat cacing Untuk pemberian obat cacing bulan apa? jadwalnya di bulan Februari dan Agustus ya. Jadi untuk pemberian obat cacing itu mulai dari usia 1 tahun sampai 12 tahun. 1 sampai 2 tahun biasanya setengah tablet atau 5 mili porsi. Sedangkan kalau untuk usia 2 sampai 12 tahun itu 1 tablet. Mungkin udah. Cek. Tadi untuk apa? Itu ngaku berapa? Untuk selanjutnya ibu-ibu kalau anak-anak ini masih aktif ya, aktif banget. Ada namanya pencegahan kecelakaan. Jadi harus jangan nyimpan sembarangan gitu ibu-ibu, kayak misalkan karbon atau misalkan apa ya nyamuk yang punya semprot-semprot nyamuk atau serangga itu jangan disimpan di bawah, harus di tempat yang aman. Takutnya dimainkan bayi-bayi nanti kemakan atau misalkan pegang juga. Nanti tikus, bunting, pisau nggak boleh hutan, kompor. Nah itu mencegah kecelakaan biar tidak kan anak-anak kan mengerti bahaya atau tidaknya meskipun kita yang jangan, nah jangan malah jadi berita malah didengerin gitu. Sampai itu kan kalau anak-anak itu. Jadi caranya disimpan di tempat yang aman ya untuk yang barang-barang yang berbahaya. Tambahan juga nih, kalau misalnya ibu-ibu ada yang pakai pil, nah itu juga jangan disimpan di mana aja ya Bu ya, pil KB-nya, karena anak-anak kan nggak tahu, takutnya itu disangkanya permen ya, gitu. Nah, ini untuk gizi seimbang pada anak-anak ya ibu ya. Ada garam gelas kali seminggu yang minyaknya sedikit kebutuhan. Ada untuk Nah ini untuk zat pengatur ya, zat pengatur itu ada sayur dan buah. yang paling banyak itu karbohidrat ya ibu. Karbohidrat itu bisa jagung, nasi, ubi. Ini paling banyak kalau buat anak-anak. Kalau misalkan nggak suka nasi boleh pakai kentang, pakai ubi boleh. Yang penting karbohidratnya banyak. Asal jangan ini kalau jangan banyak gitu. Ya, kalau makannya kan ada pengawet dan tinggi garam ya, jadi kurang bagus gitu. Mending cari yang lain. Terus ada buah, sayur, protein nabati, protein hewani ya. Selama tidak ada alergi, tidak ada pantangan. Apa itu ya? Nah ini Bu TBC. Ini anak-anaknya sudah pernah masih ada keluarga atau saudara yang sedang pengobatan TBC. Tidak ada ya, mudah-mudahan di sini tidak ada. Tapi kalau misalkan ada gejala gitu ya. Kalau misalnya biasanya anak-anak itu rentan dengan batuk, pilek, demam ya. Nah biasanya kalau untuk anak-anak usia dari 1 tahun sampai 5 tahun untuk pemeriksaan untuk alat TBC-nya itu ada pemeriksaan yang namanya martuk test. Itu jadi ada obat disuntikin di tangan. Nanti selama 3 hari baru bisa dilakukan pembacaan. Kalau misalnya ternyata ada lingkaran dari bekas suntikan obat itu membesar, otomatis itu memang si kuman TB-nya udah ada. Ya, nanti biasanya scoring kalau untuk anak. DBD nih
Nah ini lanjut untuk penyakit ke arah DBD ya. Biasanya ada demamnya tuh suka tiba-tiba bu, anak-anak misalnya ada menggigil juga, ada titik merah, biasanya ada muntah ya. Nah ini juga harus hati-hati dengan anak gejala demam berdarah. Nah untuk pencegahannya mungkin ibu-ibu sudah tahu ya. Nah sekarang tuh ada di dalam apa 3M plus atau ada gerakan satu rumah satu jumantik, pernah dengar nggak bu? Giris dulu ya. Nah dulu pernah saya menjelaskan tentang giris di sini. Jadi gerakan untuk bisa menanggulangi penyakit DBD atau demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk ya, nyamuk Aedes aegypti, di mana gejala utamanya biasanya demam dan anak-anak biasanya rentan terkena demam berdarah ya, karena biasanya si nyamuk DBD ini dia gigitnya di pagi jam-jam segini nih, jam-jam biasanya anak itu kan tidur jam pagi ya. Nah biasanya nyamuk Aedes aegypti itu seringnya gigitnya di pagi dan di sore hari. Jadi dihindari ya kalau bisa anak-anak di jam tidur jam segini itu pakai lotion anti nyamuk. Soalnya kalau pakai sheet atau baygon kan bisa kena ke paru-paru ya, lebih menghirup gitu. Nah, boleh pakai autan, tapi hindari bagian tangan. Takutnya dia lagi tidur nggak sadar ngomong-ngomong ya, itu bahaya juga sebenarnya. Nah ini obat untuk pertolongan pertama yang harus ada di rumah nih. Biasanya ibu-ibu sih kalau menyimpan obat demam ya, tapi disimpan di tempat yang aman dan harus dikupas juga bu. Yang penting tidak terkena sinar matahari langsung. Nah yang kedua yaitu oralit ya. Jadi oralit kemasan boleh ibu menyimpan tapi dilihat pada luarsanya. Kadang kan kita lupa disimpan, alhamdulillah pada sehat ya. Jadi si obat itu keburu expire gitu, tapi nggak apa-apa. Jadi untuk pertolongan pertama biasanya untuk anak-anak yang memang rentan karena diare. Nah ini ibu-ibu udah pernah ke PHBS nggak? Udah pernah dengar ada 10 perilaku hidup sehat dan bersih nih. Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan ibu hamil kepada nakes. Mungkin di sini udah nggak ada Pak Haji. Nah, jadi kalau ada ibu hamil pasti periksanya ke posyandu boleh, ke puskesmas dan rumah sakitnya. Lalu ASI eksklusif nih. ASI eksklusif pemberian ASI itu minimal 6 bulan ya. Jadi jangan dulu dikasih apa-apa sebelum 6 bulan ASI tok gitu ya. Nah ini bu, yang ketiga adalah dilakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan di posyandu ya. Ini rajin kan tiap bulan ya. Nah lanjut ini untuk buang air besarnya nggak boleh sembarangan ya. Yakinlah kalau di blok A rumahnya ada punya kamar mandi sendiri gitu ya. Kecuali mungkin kalau kita jarang ya, semuanya pada kesolongan gitu ya. Nah lanjut menggunakan air bersih. Nih, di sini masih ada yang air untuk bersihnya beli, ada nggak? Atau udah semuanya kita tersedia untuk air bersih? Kecuali mungkin air minum ya. Air minum pasti rata-rata pada pakai kemasan yang galon ya. Nah lanjut cuci tangan ibu tahu nggak cuci tangan yang baik dan benar ada berapa langkah? Ada berapa bu? Ada 6 langkah ya. Kita praktek cuci tangan ya. Cuci tangan ya. Udah duduk aja dari jam 10.
Oh dia gitu ya, tunangannya. Kenapa? Nah, ini kan ada ya? Lihat keluaran nggak? Jadi itu lihatin di tangan deh. Ini tuh lihatin sini. Ya silakan kita tanyakan. Habis materai. Jadi ada berapa gerakan Bu? Ada 6 ya. Pertama digosok dulu ya. Lalu bersihkan punggung jari, jari ya. Yang kedua kiri kanan ya Bu. Baru setelah jari. Sambil dihitung ya Bu ya. 4 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Baru ke sela-sela jari ya. Setelah sela-sela jari baru ke jempol ya. Karena kan ini nggak ke bawah ya, jempol. Gerakan ke 4. Baru dikunci. Setelah dikunci, kuncinya ya. Oke. Ya, yuk kita praktek ya. 1, 2, 3. Tangannya Reti. Kesini ya. Cuma jempol dulu. Tidak pada bisa semua ya. Nanti diajarin anak-anaknya ya Bu untuk membiasakan cuci tangan ya. Jadi cuci tangan tuh jangan asal, memang ada namanya. Biar kukunya. Biasanya kukunya juga pada pendek nggak? Coba potong ya kukunya. Kadang ada yang suka lupa. Susah katanya Bu potong kukunya. Ya senang. Kadang anaknya malas ya dipotong. Tapi biasakan dipotong kukunya juga ya. Iya. Udah. Nah, selanjutnya ke nih di rumah masih ada yang merokok di dalam rumah atau di luar merokoknya di luar ya. Nah ini lalu pemeriksaan jentik nyamuk. Ibu-ibu pernah melihat jentik di rumahnya? Ada ya? Nah minimal ya ibu kalau misalnya ada jentik kurang dari seminggu 2 kali. Kalau misalnya di rumahnya ada sedikit kurang ya. Tapi kalau misalnya sering kamu dikuras berarti itu di dinding-dindingnya masih ada koloni nyamuk. Berarti kalau misalnya ibu butuh abate boleh minta ke puskesmas. Nah ya, nanti saya titipin di kadar kalau mau ya untuk pemeriksaan jentik. Yang selanjutnya yaitu makan buah dan sayur setiap hari. Jadi makan sayur dan buah itu kan setiap hari ya Bu ya. Nah, lanjut aktivitas fisik. Masuk olahraga nggak? Makanya mau bersih. Ya, ngepel, senabul, ngepel cara pembersih sama olahraga beda. Itu beda ya Bu ya. Kalau ngepel, cuci baju itu bukan olahraga, beda. Karena olahraga itu melakukan kegiatan yang sesuai ada gerakannya ya. Udah dia. Ya. Nah dari 10 perilaku PHBS apa ini ada pertanyaan dari Siapa itu coba? Tanyain siapa? jelas ya? Ini siapa? Ada yang mau ditanyain nggak ibu-ibu? Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak ibu-ibu? Dari pertama kita jelasin nih tentang apa sih yang perlu ibu-ibu ketahui tentang
tentang pemantauan kita, tentang perkembangan anak-anak ibu semua gitu ya. Terus cara pencegahan tadi tentang penyakit di rumah ya, obat-obat yang harus disediakan, sama perilaku yang PHBS ya, perilaku hidup sehat, bersih dan sehat. Ada yang mau ditanyain? Ibu kira-kira kalau sudah cukup jelas? Boleh? Boleh Bu. Kalau anak kan sering batuk pilek, itu kan biasanya kurang vitamin D. Nah, kalau dikasih vitamin tapi masih tetap sakit, itu gimana? Itu sih Bu belum tentu kekurangan vitamin D. Kalau kekurangan vitamin D itu ada pemeriksaan. Kalau misalkan batuk yang ulang, mungkin ada alergi, bisa alergi dingin, atau misalkan kayak ada alergi asap bisa juga. Bapaknya ngerokok nggak Bu? Bapaknya ngerokok tapi dia habis ngerokok ganti baju nggak? Berarti hindari dulu. Dari asap rokok juga bisa karena nempel kalau asap rokok itu Terus kalau misalnya cukup, biar cukup baju aja kan, tapi harus mandi, biar bersih. Tapi kalau misalnya ganti baju aja pasti si asapnya masih nempel ya. betul masih nempel. Terus kadang dari juga misalkan kurang cahaya itu juga bisa jadi bikin anak batuk kayak jamur. Bukan jamur permanen ya, jamur jadi lembab. Iya, aja bikin dulu dari makanan cukup kurang ya. Ada lagi nggak Bu kira-kira yang mau ditanyain hukum di sini? Soalnya saya titip ya, karena kan sekarang udah mulai musim hujan dan di akhir tahun biasanya suka ada banjir, gitu agak ada banjir. Terus tikus ya, titip kalau misalnya ada tikus jangan dibuang ke selokan ya, ini aja dikubur aja lebih aman, ya lebih aman. Terus jadi udah ya, karena kan kalau misalnya dengan musim penghujan ini identiknya pertama ada diare, terus sama penyakit demam berdarah ya, karena nyamuknya pasti ada ya ibu-ibu ya, nyamuknya ada, perlindungan nyamuknya ada, cuman jangan sampai ada kasus karena biasanya penularan itu terjadi karena si nyamuk Aedes ini menggigit yang sakit, terus setelah itu menggigit anak yang sehat, itu baru terjadi penularan. Kalau misalnya ternyata nyamuk ada, tapi yang sakit nggak ada, walaupun digigit si nyamuknya menggigit orang yang sehat nih, misalnya teh, itu tidak akan terjadi penularan. Terus yang harus diputus itu perkembangbiakannya tadi ya. Kalau misalnya ternyata jentiknya ada, jangan sampai nih si jentik ini jadi nyamuk dewasa. Tapi ya tetap Cina banyak nyamuk di rumah kita gitu ya. Karena bisa aja kalau malam biasanya itu bukan nyamuk Aedes, bisa aja nyamuk biasa gitu ya, nyamuk. Karena nyamuk itu banyak tuh jenisnya, ada berapa? Ada puluhan kalau nyamuk itu. Selain penyakit demam berdarah, itu bisa juga menyebabkan ini. Pernah nggak Ibu mendengar penyakit filariasis atau kaki gajah atau malaria juga ya? Tapi di sini sih mudah-mudahan tidak ada ya. Kalau DBD mah kemungkinan pasti ada beresiko gitu, karena memang nyamuknya ada pasiennya juga suka ada gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih nggak sampai ada kasus. Dan kalau misalnya ada yang mau diinfeksikan lagi nggak ibu? Berapa bulan sih DBD? Udah imunisasi? Kali kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyain, kita foto bersama ya. Kalau untuk masalah kesehatan tadi udah dari Puskesmas sudah hadir,
dokter ya sudah disampaikan masalah kesehatan. Mungkin saya di sini motivator kita hanya keluarga, cuma menambahkan sedikit aja untuk legalitas anak ya, akte kelahiran. Untuk yang belum punya itu segera membuatkan akte kelahiran itu adalah untuk hukum negara kepada perlindungan hukum negara kepada anak. Jadi ada gunanya nanti sekolah untuk pengurusan paspor, SKCK seperti itu sekarang menggunakan kelahiran. Jadi kalau untuk yang belum membuatkan, untuk segera membuatkan akte kelahiran untuk anaknya. Kemudian saya bisa untuk meningkatkan pola asuh anaknya ya Bu ya, karena sekarang kejahatan itu kejahatan seksual itu terjadi bukan karena ada niat pelakunya aja, tapi ada kesempatan juga bisa terjadi dan bukan terjadi hanya di orang dewasa aja. Jadi sekarang anak-anak juga jadi sasaran kekerasan gitu. Jadi harus meningkatkan pola asuh anaknya ya, pengawasan kepada anaknya gitu. Ibu dokter, Ibu Ida, tambah dari saya. Cukup sekian, baik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, gak boleh. Ini berarti di sini ya? Iya. Sini foto. Sini. Biar ibu-ibunya nggak terlalu bergeser jauh. Biar benar. Sini dia. Sini. Sini sama ibu dia foto. Di depan aja lah. Sini. Ikut dong. Sebagian. Jangan di sana, di sini. Bagus tak? Oh ya bagus. Bagus kesini ya, kesini mah ini Backlight ya? backlight. Jadi ngadepnya ke tengah ya? Ya kalau bisa mah. Ya maksudnya jangan terlalu kiri ke bawah soalnya. Barisnya dari mana? Sini. Sini ah. Enggak banget. Kayaknya di sini ya? Iya. Sini Bukit. Ya bagus nggak? Coba. Di belakang kita aja. Jangan ketutup ya, ke bawah ke belakang ya ayah. Ya. Satu, Hanya sebagian deh. satu, dua, tiga. Semangatnya ya. Semangat. Semangat sini, tangannya gitu. Satu, dua, tiga. Kirim. Satu lagi. Gimana? Ya, stop kekerasan. Oh, stop ini, stop. Sini. Nah, jadi Tahu kekerasan ya. Yuk. ini Satu, dua, tiga. Lagi ya. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Sip. Kirim aja. dibagiin ininya juga. Jangan dulu pulang. Yang ibu-ibunya. Tadi barisnya. Tadi barisnya.
Masuk cina. Aku mau ke pucuk. Lepas.
Masuk Cina. Aku mau ke Pustuk. Sama.